Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Summa ila arwahi masyaikhina wa walidina, khususan ila hadratil mu'allim wa masyayikhihi wa walidayhi. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'alana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Nah, dijaga lidah supaya jangan melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, dan daripada memaki akan suatu daripada yang demikian itu makhluk Allah. Jadi jangan melaknat, jangan memaki makhluk Allah Ta'ala. Maka sayukianya jangan engkau laknatkan suatu yang dijadikan Allah Ta'ala dengan laknat yang ditentukan. Menentukan melaknat itu jangan. Ya, nah, sama ada manusia atau binatang, atau batu, atau kayu, atau api, atau makanan, atau lainnya, apa saja daripada makhluk Allah, sama ada makhluk Allah yang bernyawa atau yang tidak, manusiakah, binatangkah, batu, kayu, api, bahkan makanan pun jangan dilaknat. Nah, ini aduh, macam rasa apa ini? Itu ya, jangan dah. Ya. Jadi bagus, luar biasa, bagus dan mulia betul ajaran agama kita ini. Ada bukan manusia aja dah boleh dilaknat, makanan aja dah boleh dilaknat, caci-caci makanan malaknat. Jadi jangan melaknat sesuatu
yang dijadikan Allah dengan laknat yang ditentukan. Betentu melaknatnya tuh, nah jangan. Sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu, khusus melaknat orang kafir jangan juga ya. Orang Islam jangan dilaknat, orang kafir jangan. Yang kafir aja tidak boleh kita laknat. Celaka betul kau nih ya, menentukan dengan seseorang. Ya jangan ya. Nah, kalau kau tuh kan bertentu tuh. Ya, nah. Jadi jangan dilaknat orang Islam atau orang kafir. Nah, ya. Nah, bersalahan dengan umum. Kalau laknatannya tuh umum, tidak tertentu, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau khusus jangan. Yaitu tiada mengapa seperti dikatanya laknatullahi alal kafirin, laknatullah alal kadzibin. Nah tuh, tidak apa-apa, itu tuh umum. Laknatullah alal kafirin, laknatullah alal kadzibin, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Tetapi yang aula, yang utama, jangan engkau laknat akan seseorang juga. Ya. Kalau laknatullah itu mudahan laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Mudahan laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Itu kan umum itu. Ya. Kalau bertentu, nah itu jangan. Apalagi orang Islam ya. Ya, kurang ajar kau, sebut pula tuh namanya. Ya. Celaka betul kau nih. Macam-macam bangsat segala macam tuh ya dah ya. Itu laknat semua tuh. Dengan orang kafir aja dah boleh, apalagi orang Islam. Ya. Kalau itu tidak boleh, dalam agama dilarang, dilakukan. Ya, agama kita melarang tuh, dilakukan. Kenapa dilarang? Karena itu tidak bagus. Ya, nah jadi kalau orang Islam kerjanya melaknat orang kan nanti akan membuat hina agama kita sendiri. Padahal agama kita tidak ada nyuruh gitu, tidak boleh. Ya, agama kita santun. Ya. Ya. Dengan orang kafir tidak boleh melaknat, apalagi dengan orang Islam. Kalau melaknat secara umum boleh. Mudahan laknat Allah atas orang-orang kafir. Nah, kalau laknat betul kau nih ada tidak boleh itu. Ya. Akan datang ada kitab kita nih. Ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil kiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala sarair huwa Allah ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Kata Imam Ghazali ya, artinya
jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli kiblat. Ya, jangan engkau putuskan, jangan engkau pastikan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli kiblat. Ahli kiblat itu ya orang Islam lah, ya. Nah, yaitu orang yang zahirnya Islam. Zahirnya Islam. Dia bersyahadat, ya. Syahadat ya. Zahirnya dia Islam, bersyahadat, ada saksinya. Ya. Pokoknya zahirnya Islam lah dia. Orangnya ya umpama sembahyang tuh yang menghadap kiblat lama sih, ya. Nah, ada yang bersaksi secara zahir dia ini Islam, ya. Apalagi yang nyata-nyata dari awal orang tuanya Islam, kerjaannya ya bertetangga, kita tahu ke masjid orangnya macam-macam lah, kerjaan-kerjaannya Islam dah tuh. Ya, datu moyangnya orang Islam atau orang kafir, tapi ada yang menyaksikan bahwa dia masuk Islam. Itu Islam secara zahir. Kalau hakikatnya kita dah tahu lah kan, dah tahu kita. Jadi orang yang zahir, yang zahirnya Islam itu namanya ahli kiblat. Nah, jadi mereka itu jangan kamu pastikan, jangan kamu putuskan, yakni jangan engkau hukumkan akan mereka, akan seseorang. Jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu syirik atau kafir atau munafik. Jangan, kata Imam Ghazali, ya, ahli kiblat orangnya zahirnya Islam, ya. Dah kita tahu dia tuh murtad, dah tahu. Atau dia orang kafir tapi dah masuk Islam, murtad lagi dah pernah kita tahu, dah pernah. Bapak lagi dah mama ayahnya datu-datunya Islam. Nah, itu tuh. Itu orang zahirnya Islam. Jangan kamu hukumkan mereka itu syirik atau kafir atau munafik. Nah, ya. Karena bahwasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu, yaitu Allah Ta'ala jua, tiada yang lainnya. Urusan dalam hati dah tahu, yang jelas zahirnya Islam dia. Dia kalau Islam secara zahir itu jelas dia bersyahadat. Ya, kalau dia memang dari keturunan orang Islam, nenek datunya, mamanya, bapaknya orang Islam, jelas itu. Kalaupun dia kafir, orang Islam tuh kafir murtad, jelas juga. Atau orang yang kafir asli itu jelas juga. Ya. Jadi yang jelas-jelas orang tuh Islam jangan dikafirkan, jangan disyirik-syirikan. Ya. Yang tahu kalaupun dia kafir itu paling dalam batinnya, hatinya. Nah, itu udah tahu. Yang tahu itu hanyalah Allah. Nah, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah itu. Jadi hamba itu, ya, kafir tidaknya, syirik tidaknya, munafik tidaknya, yang jelas secara zahir dia Islam. Dalam hati dah tahu kafir, syirik atau munafik, itu dia dengan Tuhan cuma yang tahu. Nah, kamu, kata Imam Ghazali, jangan masuk ke di dalam itu. Lain urusanmu, ya. Dah tahu yang sebenarnya tuh
dia itu dalam hatinya kafir, syirik atau munafik, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ya, Allah aja yang tahu tuh. Zahirnya dia Islam. Ada hadis Nabi, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma fa in kana kafiran fahuwa kama qad wa illam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iyahu. Kalau terjadi pengkafiran di antara dua orang, ya, nah, seseorang mengkafirkan seseorang yang lain, ya, itu kata Nabi, ya, kalau terjadi pengkafiran di antara dua orang, ba'abihi ahaduhuma, maka pasti yang keduanya itu ada yang kafir, ya. Nah, kalau terjadi pengkafiran si fulan mengkafirkan si fulan yang lain, itu pasti yang di antara dua itu ada yang kafir. Kalau yang dikafirkan ternyata memang kafir, paslah dengan apa yang dituduhkan, dikafirkan. Tapi kalau yang dikafirkan tidak kafir, yang kafir siapa berarti? Maka pasti ada yang dua-duanya. Kalau yang dikafirkan ternyata kafir, iya. Sekarang kalau yang dikafirkan tidak kafir, maka pasti ada, berarti yang mengkafirkan jadi kafir. Nah, itu ya. Ya. Jaga betul lidah kita, ya. Jangan basing-basing kafirkan orang. Ya, jangan basing-basing kafirkan orang. Apalagi musim-musim nanti tahun baru, ya. Tahun baru ada hari ini hari itu, ya, mengucapkan selamat. Nanti kalau kita, ya, ingin selamat, diam aja lah. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Ya. Jadi sikit-sikit orang dikafir, mengucapkan selamat kepada hari Natal, mengucapkan selamat hari ini, langsung orang dibilang kafir. Ya. Kalaupun kafir, tidak sampai kita di bawah nih, udah dibereskan ulama-ulama yang hebat-hebat tuh, ada fatwanya sudah. Ya, ya, jangan kalau nanti orang tidak kafir, yang mengkafirkan jadi kafir. Kalaupun marah juga pun jangan juga barang umpamanya salah, tidak, ya. Nah, urusan hati itu dia lah tuh. Yang jelas secara zahir dia tuh bukan orang kafir, dia orang Islam. Kalau melihat dia nyembah-nyembah, mengikuti ritual-ritual keagamaan, nah dengan orang lain agama Islam, ya, umpat juga nyembah-nyembah di tempat-tempat ibadah lain daripada Islam, iyalah ada kita melihat. Kalau tidak ada, itu bukan berarti zahirnya kafir, ya, nyata. Ini orangnya ke masjid, hanya batas ini bergaul begini dikafirkan, hanya batasnya ngomong ini jadi kafirkan. Lagi pula nanti kalau kita salah punya kita tuh, nanti agama kita nanti malah dicemoohi orang, dianggap orang hina. Padahal badan ajaran agama kita tidak seperti itu. Tuhan aja tuh secara batin tuh yang tahu orang tuh kafir apa tidak, orang tuh syirik apa tidak, munafik apa tidak. Tuhan, kamu jangan ikut campur di situ. Kamu jangan ikut campur di dalam ranah itu. Itu antara kamu, itu antara orang itu dengan
Allah aja. Kamu jangan masuk di situ. Jangan masuk. Dilarang masuk di situ. Ya. Yakni jangan engkau lihat akan seorang yang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam. Ya, ini tadi itu zahirnya Islam itu gimana? Dia bersyahadat sudah, datu moyangnya orang Islam. Nah, datu moyangnya orang Islam, atau dia tadi orang kafir, cuman dia ada saksi dia masuk Islam. Berarti itu zahirnya Islam tuh jangan dikafirkan, jangan disyirikan, jangan dimunafikan. Apalagi jika ia mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan membayar zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Apalagi orangnya sembahyang, puasa, haji, zakat, itu lebih lagi. Ya. Sedangkan zahirnya aja Islam, dia memang dari keturunan orang Islam atau dia orang kafir tapi ada saksi masuk Islam, jangan dikafirkan lagi. Apalagi perbuatannya hari-hari, bekerjaannya mengerjakan amalan orang Islam, sembahyang orangnya, Ramadan puasa, ya udah berzakat aja dia. Nah, itu namanya zahirnya itu Islam. Jangan dikafirkan, jangan disyirikkan. Ya. Jadi menghadapi dunia yang hari ini luar biasa, kita harus semakin banyak bekal ya. Jangan salah. Ya. Ya, semakin modern zaman ini harus semakin banyak semakin banyak pula benteng kita. Pertama untuk menyelamatkan akidah kita lah dulu. Ya, kita dah tuh menyikapi orang yang terjadi, kita nih bergaul soalnya. Nah, bergaul lain orang-orang wali yang dia beruzlah sudah tidak mau lagi bercampur dengan manusia. Itu agak aman kita nih hari-hari bergaul, mata melihat, telinga mendengar apa yang diomongkan orang. Nah, kalau mata yang memandang tidak dengan pandangan ilmu, telinga yang mendengar tidak dengan ilmu, hati yang bisa tersirat tersurat tidak berdasarkan ilmu, itu bisa membahayakan dulu. Ya. Jadi lebih-lebih tadi dia melaksanakan amalan-amalan orang Islam. Maka jangan engkau etikatkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka pada batinnya itu menyekutukan Allah Ta'ala, atau ia kafir atau ia munafik, karena tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu, dan hanya sesungguhnya Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia itu. Ya, nah, jangan engkau sangka-sangkakan ya mereka itu kafir, syirik, mereka itu hati mereka. Ya, yang urusan dalam hati itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik atau kafir atau dengan munafik. Jangan, ya tak? Ya. Jangan menghukumkan orang, menghukumkan itu memvonis orang, jangan memvonis orang kafir, munafik, syirik. Kau nih gawi, kau nih mana dia yang betulnya, jangan. Ya. Dan jangan engkau cela akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu,
tetapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu, dan jangan engkau cela akan makhluk Allah Ta'ala, dan jika suatu yang lain daripada manusia sekalipun, walaupun bukan manusia ya. Dan dari karena inilah sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada pernah mencela akan makanan. Nabi kita itu udah pernah mencela makanan ya, apalagi manusia. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ia ingin akan makanan itu maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia, dengan tiada dicelanya akan dia. Kalau Nabi mau makan, Nabi tidak mau udah makan, tidak ada Nabi cela-cela, itu tidak ada ya. Paling mulia makhluk ya, dan Nabi kita. Apalagi orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh dicaci-caci maki ya. Apa awak kiai, awak ulama ya, masa gitu-gitu dengan orang kafir? Tunggu dulu, orang ulama berarti dia punya ilmu ya. Sibuk datang tamu dari luar negeri itu ya, paus datang tuh, disambut oleh tokoh-tokoh agama kita kan. Banyak tuh yang caci-caci maki, caci-caci tokoh-tokoh agama ya, termasuklah menteri agama kita yang sekarang ya. Orang berilmu kan, tahulah dia ya, tahu, atau sampai mengkafirkan, sampai mensyirikan, itu bahaya. Kalau yang kafirkan, kalau yang mensyirikan itu yang kafir, yang syirik ya. Kalau orang berilmu tuh ya, insya Allah selamat ya. Lebih 50% keselamatan tuh kalau ilmu ada. Tinggal yang lain lagi minta mudahan dijaga Tuhan kan ya. Kalau berilmu tuh sudah keselamatan tuh ya, lebih 50% dah kalau orang berilmu ya. Tapi ya tidaklah menjamin tidak, tapi ya tuh di dalam Quran banyak nyampaikan dah kalau orang-orang berilmu tuh mulia ya. Hadis Nabi memang memastikan tidak, tapi kebanyakannya seperti itu ya. Penting ilmu ada. Kalau ilmu udah ada itu yang bahaya. Kalau ilmu udah ada itu pertama ya, lemah iman. Nah, itu ilmu udah ada tuh bisa lemah iman. Dah usahlah bergaul dengan orang-orang yang bukan orang Islam. Bergaul dengan orang Islam aja kalau ilmu udah ada bahaya juga. Apalagi dengan orang-orang yang tidak Islam sana. Ya, kalau ilmu udah ada ya, angan-angan panjang tuh akibat orang tidak berilmu tuh. Pemakan ya, hampir 99% haram aja yang dimakan, yang diminum. Tapi kalau ilmu ada, insya Allah ya akan kuat iman itu ya. Walaupun berbaur dengan orang yang bukan orang Islam ya. Dulu ada tokoh kita di Indonesia nih ya, presidennya kayak Haji Abdurrahman Wahid, bawa orang sini, bawa orang itu, bahkan sampai dibawa ke dalam gereja pernah. Tapi orang berilmu aman, tahu dia ya. Ini sedikit-sedikit orang masuk ke gereja bilangkan kafir apa itu, aduh ya.
Kalau ilmu udah ada, udah usah lah tuh, berkumpul hari aja nih. Ini kalau berkeyakinan nih, air ini yang menghilangkan haus nih, ini bahaya nih. Ya, ini sedikit pun tidak ada nih air nih kesannya menghilangkan dahaga, tidak ada. Yang menghilangkan haus semata-mata hanya Allah Ta'ala. Cuman tabiat air ini cuman bisa hilang haus. Sama makan gitu juga, sedikit pun nasi itu tidak ada kesannya yang mengenyangkan, menghilangkan lapar. Yang mengenyangkan, menghilangkan lapar 100% Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau kadang ngaji udah payah ke sana, makan minum aja bahaya. Makanya kan doa kita kalau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berikanlah berkah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya. Wa qina adzabannar, peliharalah kami dari api neraka, azab neraka. Apa-ngapa? Nah, supaya jangan sampai kami makan minum ini meyakini bahwa makanan nasi ini, minuman menghilangkan haus, nasi menghilangkan lapar. Nah, kalau itulah yang membuat makanan minuman mendapatkan azab neraka. Gak payah ke sana-sana tuh. Ya, penting ngaji, ilmunya ada. Ya. Ba'amal suka, tapi ilmu udah ada juga. Panduan tuh udah ada. Panduan tuh udah ada. Ilmu didahulukan. Innal ilma wal ibadata jauharani wa asyraful wal ilmu asyraful jauharain. Ilmu dengan ibadah itu permata dua-duanya. Dan ilmu adalah terlebih mulia daripada dua permata itu. Nah, berarti mulia ilmu, makanya ilmu didahulukan daripada ibadah. Ilmu yang didahulukan. Ilmu memang disuruh mengamalkan, bawa beribadah. Tapi kalau beribadah dan berilmu tidak ada hasilnya. Ya, tidak ada hasilnya. Itu yang dibilangkan Nabi, 2 rakaat orang alim lebih utama daripada 1000 rakaat orang jahil. Itu sebenarnya 1000 itu banyak aja tuh, bahkan bisa lebih daripada 1000 pun. Beribadah ilmu dah ada, jahil dah ada, nilainya tuh dah ada. Kalau orang alim ilmunya, syarat-syarat rukunnya, dah tuh urusan hatinya, orang cukup semuanya. 2 rakaat ya sembahyangnya tuh lebih afdal daripada 1000 rakaat daripada yang jahil. Itu bukan 1000 aja, lebih daripada 1000 lagi. Ya, mungkin 1.000.000 pun masih bagus, masih utama 2 rakaat orang yang alim itu. Tidak bisa kalau ilmu tidak dipelajari, dikaji, tidak bisa ya. Ya. Perasaan cuman benar padahal salah. Salah perasaan. Omong-omongan pun dikira bagus padahal salah. Nah, ngomong sana sini. Cakapnya bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Semenjak berapa tahunan nih, ya 10 tahunan nih, 5 tahunan terakhir nih, ya kita ini tidak kemana-mana ada lagi, ya masjid, pengajian segala macam. Kalau orang berilmu ngaji tidak mau dah gitu, ya setiap malam bangunlah. Tidak ada orang berilmu yang cakap-cakap gitu tuh, tidak ada. Itulah tuh beribadah mau tapi berilmu ngaji tidak mau, ya. Kan orang beribadah merasa ahli ibadah kan tidak boleh, salah. Kenapa salah? Karena kaji anunya tuh, masalah itu dari kajinya.
Ya mungkin pada dalam hal itu masih pelajaran akhlak atau tasawuf. Ya. Ya. Perasaan cakap alhamdulillah tuh mantap lah padahal. Ya. Ya, jadi tidak bisa, tidak dikaji ilmu tidak bisa. Ibadah tuh sia-sia. Ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam ta'lan la lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu bal lima lam ta'lam iblis tula umrika wa lam tusaghil lisanaka bi dzikrihi wa lam tus'al anhu wa lam tutalab bihi yaumal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillah tulibta bihi wa su'ilta anhu wa la tazummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu, tidak ditanya bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan. Kau umpamanya ada orang patutlah kena laknat nih, kau ngapa tidak melaknat fulan? Nah itu nanti di akhirat kita tidak ditanya dah. Tidak ditanya. Ya, kenapa kau tidak melaknat si anu? Ya, nah itu nanti hari kiamat engkau tidak dikata bagimu, tidak ditanya artinya. Kenapa engkau betapa tiada engkau laknat akan si fulan? Artinya kau ngapa tidak melaknat si anu? Dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya. Ngapa kau diam daripadanya? Tidak juga ditanya. Ya. Ya, dengan orang yang dilaknat tuh mestinya kita tidak melaknat. Nanti hari kiamat kita tidak ditanya dah. Nah, ya tidak ditanya. Bahkan jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu, dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, niscaya tiada ditanya akan dikau daripadanya. Padahal iblis itu patut dilaknat. Sepanjang umur kita tidak pernah melaknat iblis, tidak ditanya Tuhan juga. Yang melaknat tuh yang akan ditanya nanti. Padahal iblis tuh, kau ngapa panjangnya umur 80 tahun hidup tidak pernah melaknat iblis, tidak ditanya dah. Itu ya. Ada orang yang patut dilaknat, ya, tidak melaknat, tidak ditanya juga. Bahkan iblis yang sudah pasti karena laknat Allah, tidak kita laknat pun sepanjang umur kita tidak ditanya nanti. Ya dah ditanya dah, ngapa kau panjangnya umur tidak pernah melaknat iblis sekalipun, tidak ditanya tidak. Tidak ditanya akan dikau, dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau telah melaknat akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, niscaya dituntut akan dikau dengan dia, dan ditanya akan dikau daripadanya melaknat manusia daripada hari kiamat. Dan jangan engkau celakan sesuatu daripada barang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu iblis yang patut dilaknat tidak pernah melaknat, kita tidak ditanya. Tapi yang ditanya nanti, kamu melaknat orang itu yang ditanya nanti. Bahkan jangan kamu laknat daripada apa barang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya, jaga lidah kita ya. Ya, yang keenam nih dijaga. Ini akhir-akhir zaman nih ya, banyak terjadi nih melaknat orang. Yang ketujuh, ya, pelihara lidah daripada mendoakan atas orang dengan doa kejahatan. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.